Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Nanda Nursa, salah satu dosen pada program studi D3 Kebidanan Melabuh, Poltekkes Kemenkes Aceh. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 berupa PDD UKTPT, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Izinkan saya menyampaikan teknik pengajaran saya secara DIA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada Prodi D3 Kebidanan Melabuh adalah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui yang ditempatkan pada semester 3. Untuk delivery, sebelum memberikan materi kepada mahasiswa, terlebih dahulu saya menyiapkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang saya siapkan untuk 16 minggu pembelajaran dengan pembagian 14 minggu tatap muka, 1 minggu UTS dan 1 minggu UAS. Bobot SKS mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui adalah 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. 2 SKS teori dilaksanakan di kelas dengan alokasi waktu 2 kali 50 menit per minggu. Dan 2 SKS praktik dilaksanakan 1 SKS di laboratorium dengan alokasi 1 kali 170 menit dan 1 SKS di lahan praktik atau di klinik yang dilakukan pada akhir pembelajaran setelah teori dan praktik di laboratorium. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara luring sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh akademik. Pembelajaran pada mata kuliah ini saya sampaikan dengan beberapa metode, antara lain ceramah, tanya jawab, curah pendapat atau diskusi, role play, studi kasus, demonstrasi atau tutorial, dan bedside teaching. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, terlebih dahulu saya mengirimkan RPS dalam bentuk PDF kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengakses dan diharapkan mahasiswa dapat mempelajari sebelum proses pembelajaran berlangsung, sehingga dapat memicu keaktifan mahasiswa pada proses pembelajaran. Interaction di dalam proses pembelajaran, saya berusaha untuk melibatkan seluruh mahasiswa mulai dari awal pembelajaran sampai dengan pembelajaran selesai. Di awal pembelajaran, saya melakukan persepsi terlebih dahulu, yaitu mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan diberikan. Terkadang saya juga memberikan pertanyaan pemantik untuk merangsang daya pikir mahasiswa dan menghubungkan materi dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Di akhir pembelajaran, saya melakukan evaluasi untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran dan saya juga mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, saya juga memberikan penugasan pada mahasiswa untuk memperkuat pemahamannya terhadap materi yang sudah dilaksanakan secara pembelajaran terstruktur. Untuk asesmen, saya melakukan penilaian melalui UTS dan UAS, baik teori maupun praktik. UTS dan UAS teori dilakukan dengan membagikan kuesioner secara daring melalui Google Form yang dilaksanakan di kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh akademik dan diawasi oleh pengawas lokal. Kemudian, hasil dapat diketahui oleh mahasiswa setelah semua soal dikerjakan dan dikumpulkan. Sementara itu, untuk UTS dan UAS praktik dilakukan di laboratorium secara OSCE atau Objective Structure Clinical Examination yang merupakan metode penilaian klinis secara terstruktur dan objektif. Untuk komponen penilaian dibobotkan 40% teori dan 60% praktik. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana pembelajaran teori di kelas untuk sub CPMK 2, yaitu menentukan perubahan fisiologis serta adaptasinya pada masa nifas dan menyusui. Pembelajaran yang akan dilaksanakan ini adalah pembelajaran pada minggu ketiga dengan bahan kajian perubahan sistem tubuh pada masa postpartum dengan metode ceramah, tanya jawab, dan curah pendapat. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah
Diharapkan mahasiswa mampu menentukan perubahan fisiologis serta adaptasinya pada masa nifas dan menyusui, yaitu sistem tubuh pada masa postpartum. Demikian informasi singkat yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, mari kita saksikan video pengajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Tadi pagi kita baru saja mengikuti kegiatan pemilihan serta pelantikan ketua dan wakil serta pengurus KMPS ya. Ibu harapkan masih semangat. Semoga di kesempatan selanjutnya anak-anak itu tetap berada dalam keselamatan dan selalu dalam semangat dalam belajar juga, dalam berorganisasi juga. Nah, pada hari ini kita akan memasuki perkuliahan untuk mata kuliah asuhan kebidanan MIPAS. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengawali perkuliahan kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Bisa ya? Maka surah Al-Fatihah dimulai. Pembacaan surah Al-Fatihah selesai. Nah, Anda, hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisiologis masa nifas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada kalanya kita harus mengulang kembali. Apakah Anda semua masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan fisiologis masa nifas, ada yang ingat apa itu masa nifas? Ya, silakan. Izin menjawab, Ibu. Nah, masa nifas itu adalah periode setelah melahirkan yang dimana tubuh ibu, khususnya organ reproduksi, akan mengalami pemulihan kembali pada saat waktu sebelum hamil. Nah, biasanya masa nifas itu terjadi dalam waktu 40 hari. Dan darah yang keluar itu biasanya disebut dengan lokean. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan apa itu nifas? Ya Bu, Ya, silakan. jadi Bu, masa nifas adalah masa di mana kembalinya pulih organ tubuh dari reproduksi dari ibu yang telah melahirkan berkisaran dari 6 minggu hingga 8 minggu. Ya, bagus sekali. Jadi masa nifas adalah masa yang terjadi setelah proses persalinan, kembalinya pulih alat-alat reproduksi, mulai dari setelah lahir sampai dengan 6 minggu atau 8 minggu. Dan di beberapa referensi ada yang menyatakan sampai dengan 42 hari. Ditandai dengan pengeluaran cairan darah yang dinamakan dengan lokea, mulai dari berwarna merah sampai akhirnya kecoklatan, kekuningan, kemudian putih dan hilang. Ya, itu adalah pengertian dari masa nifas. Oke, bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Anda semua. Nah, pada hari ini kita akan memasuki tentang teori perubahan dari fisiologis masa nifas. Nah, perubahan fisiologi masa nifas itu salah satunya diawali dengan perubahan sistem reproduksi, di mana bisa kita lihat terjadinya involusi uterus. Nah, proses involusi uterus ini terjadi karena adanya retraksi, ya, dan kontraksi pada otot uterus setelah plasenta lahir. Masing-masing sel menjadi kecil dan menjadi proses autolisis. Pelepasan plasenta dan selaput janin dari janin rahim akan terjadi pada ibu, di mana lapisan stratum squamosum bagian atas itu akan menyusut dan kemudian akan kembali menjadi bentuk semula. Setelah 2-3 hari lapisan ini terlihat seperti nekrosis, ya. Kemudian di lapisan bagian bawahnya yang berhubungan dengan lapisan otot akan terpelihara dengan baik. Jadi lapisan yang nekrosis itu akan luruh, kemudian akan keluar melalui lokea, dan lama-kelamaan bagian itu akan pulih seperti sedia kala. Nah, kita dapat melihat bagaimana pada akhir persalinan hingga di akhir masa nifas terjadi perubahan-perubahan pada uterus, mulai dari bobotnya, diameternya, serta palpasi cervixnya. Ya, kalau kita lihat di sini makin lama seiring dengan pertambahannya usia
nifas, maka bentuk uterus itu akan semakin mengecil. Begitu juga dengan diameternya. Dari ukurannya yang agak besar 12,5 cm, kemudian hingga ke 6 minggu itu mencapai 2,5 cm. Semakin menyempit seperti kita memasukkan jari itu akan terasa seperti terjepit. Sementara berbeda dengan kalau dia baru selesai melahirkan di awal-awal masa setelah persalinan, itu kondisinya atau permukaannya masih belum gede. Kita dapat melihat bagaimana tinggi fundus uteri pada ibu segera setelah melahirkan, ya, di mana pada saat dipalpasi akan teraba TFU yaitu 2 cm di atas pusat. Setelah plasenta lahir, TFU ini akan turun dan kembali mengecil, ya, perlahan-lahan, dan akan diperiksa secara berkala oleh bidan pada saat melakukan kunjungan nifas. Pada hari 1 sampai 2 kunjungan nifas, TFU berada 1 cm di bawah pusat. Kemudian 3 sampai 4 hari, TFU berada 2 jari di bawah pusat, dan pada hari nifas 5 sampai 7 hari, TFU berada di pertengahan pusat dan simplisis. Nah, kemudian pada akhir minggu kedua atau minggu pertama sampai minggu kedua itu sudah tidak teraba lagi TFU-nya. Artinya semakin bagus TFU-nya itu mengecil, maka akan semakin baik involusi uterus yang terjadi pada ibu nifas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada Ibu. Ya, silakan. Jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang involusi uterus juga. Kan ada berbedanya itu ada banyak perbedaannya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, kenapa Ibu ada ibu-ibu yang memang involusi uterusnya lambat, lebih lambat dengan ibu yang lainnya? Itu apa saja sih faktor penyebabnya Ibu? Ya, bagus sekali pertanyaan dari dia. Kenapa sih ibu nifas itu ada yang involusi uterusnya cepat atau ada yang involusi uterusnya itu melambat? Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh faktor gizi yang pertama. Nah, di budaya kita ini, ya, kebanyakan ibu nifas itu memilih jalan untuk terpantang, tidak makan cukup sayuran, tidak makan cukup protein dan karbohidrat, serta ada batasan-batasan untuk tidak mengkonsumsi minum yang cukup atau cairan yang cukup. Sementara kebutuhan yang harus dipenuhi oleh ibu nifas untuk perbaikan reproduksinya itu diperlukan zat gizi yang 2 kali lebih banyak daripada sebelum melahirkan atau sebelum dia hamil, ya. Nah, kebutuhan kalori itu meningkat. Jadi kalau misalnya kebutuhan nutrisi yang berkurang, itu juga akan mempengaruhi proses penyembuhan luka dan kembalinya involusi uterus lebih cepat. Sehingga apa yang terjadi? Lebih lambat, blokeannya lama mengering, TFU-nya masih tinggi atau belum turun. Akhirnya apa? Akhirnya kalau orang lain dia sudah 2 minggu sudah bersih, tetapi pada ibu ini yang banyak pantangan atau mobilisasinya juga kurang, dia akan mengalami involusi uterus yang lambat. Baik, kita lanjut. Nah, di slide sudah terlihat payudara. Kalau kita melihat gambar ini, apa yang bisa kita analogikan? Pengeluaran ASI. Iya, benar sekali. Pengeluaran ASI. Artinya ada terjadi perubahan dari ibu pada masa hamil, kemudian bersalin dan nifas. Di mana pada masa nifas terjadi pengeluaran ASI. Nah, pengeluaran ASI pada masa nifas ini juga merupakan salah satu perubahan yang hanya terjadi pada ibu nifas. Maupun pada kondisi tertentu, ibu yang memasuki kehamilan trimester 3, ada kalanya yang sudah mengalami pengeluaran ASI lebih dini, yaitu di trimester akhir, di trimester ketiga sudah mulai keluar kolostrumnya. Dan itu jangan dirangsang karena akan membuat kolostrum semakin banyak keluar. Ya, nah pada saat ini payudara mencapai maturitas yang penuh selama masa nifas. Jadi payudara akan terasa menjadi lebih kencang, lebih besar, ya, lebih penuh. Karena apa? Karena perubahan ini terjadi akibat adanya reaksi perubahan status hormonal serta dimulainya laktasi. Di dalam payudara sudah terisi dengan cairan ASI, ya. Ada ductus lactiferus yang mulai menampung ASI sebagai gudang ASI yang kemudian nanti ASI ini akan disalurkan kepada bayi. Nah, perubahan sistem pencernaan. Nah, sering ya kita lihat ibu nifas 1-2 hari itu udah mulai sering lapar, ya, sering merasa lapar. Kenapa? 1-2 jam sekali makan, 1-2 jam sekali makan. Karena pada masa ini, ya, ibu nifas itu
dia akan sedikit menjadi sering lapar akibat faktor nutrisi yang sudah terbentuk untuk ASI, sehingga pemenuhannya juga menjadi lebih banyak. Jadi kalau ibu nifasnya itu berpantang, bukan hanya evolusi uterus saja yang terhambat, tetapi produksi ASI juga menjadi seret. Ya. Nah kemudian pada sistem pencernaan ini konstipasi juga akan terjadi pada ibu nifas. Kenapa? Ya, karena kurangnya makanan padat dan pengendalian diri terhadap buang air besar. Jadi ibu nifas ini cenderung mengalami susah buang air besar. Ya, kenapa? Karena hormon-hormon kehamilan yaitu masih belum sepenuhnya turun, masih belum sepenuhnya stabil. Jadi masih ada yang tinggi, masih ada yang rendah, jadi belum seimbang. Sehingga hormon ini akan mempengaruhi terjadinya konstipasi pada ibu nifas di awal-awal masa nifas. Nah, buang air besar secara spontan dapat tertunda karena yang kepada ibu nifasnya dalam masa 2-3 hari apakah sudah BAB atau belum. Kalau belum maka kita harus penuhi ibunya untuk mendapatkan serat yang cukup dan cairan yang cukup supaya tidak terjadi konstipasi. Kalau ibunya mengalami konstipasi, maka ibunya akan nyeri saat defekasi atau saat membuang air besar atau buang air kecil. Ya, ibunya akan mengalami atau merasakan nyeri di daerah perineum, apalagi mungkin di perineumnya sudah dilakukan episiotomi, sudah kemudian dilakukan penjahitan laserasi, ya, atau mungkin ada hemoroid, sehingga ibunya tuh takut untuk buang air besar. Itu juga bisa mempengaruhi terjadinya konstipasi pada ibu nifas. Nah, ada lagi perubahan sistem perkemihan atau buang air kecil. Nah, terjadi pinuresis yang sangat banyak dalam hari-hari pertama periode. Di awal-awal itu dia punya tipis. Kenapa? Karena di akhir-akhir itu mungkin agak tertahan pipisnya. Kan di trimester 3 itu kan berkemih sebentar-bentar ya, tetapi sedikit-sedikit kan. Nah, di awal-awal masa nifas terjadi diuresis yang sangat banyak dalam hari-hari pertama. Saluran kencing terjadi akibat penekanan pada area kandung kemih oleh siapa? Oleh janin. Jadi penekanan bobot tubuh janin akan membuat terbentuknya udema pada dinding saluran kencing. Oke. Nah, sampai di sini adakah yang dapat merangkum apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Saya Bu. Ya, silakan Tuti. Ya Ibu tadi sudah menjelaskan tentang perubahan sistem reproduksi yang terjadi pada ibu nifas, yaitu terjadinya evolusi uterus, yaitu kembalinya rahim ke bentuk semula. Selanjutnya yaitu terjadinya perubahan pada payudara, di mana payudara akan lebih kencang dan nyeri ketika ditekan akibat perubahan hormonal serta dimulainya laktasi. Selanjutnya yaitu perubahan sistem pencernaan ibu nifas, cenderung mengalami konstipasi, kemudian perubahan pada sistem perkemihan, terjadinya diuresis pada hari-hari pertama nifas, kemudian terjadinya perubahan sistem muskuretal. Selanjutnya yaitu terjadinya perubahan sistem muskuretal seperti mudah lelah, tidak nyaman di area punggung belakang dan terjadinya nyeri di punggung belakang. Selanjutnya yaitu perubahan sistem endokrin, di mana yaitu menurunnya hormon-hormon kehamilan dan terjadinya kestabilan hormon pada ibu. Ya, bagus sekali, aplaus buat. Dan terima kasih kepada Anda Ibu yang sudah berpartisipasi pada kuliah pada hari ini. Selanjutnya mungkin Ibu akan memberikan penugasan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu, Ibu batas pengumpulan tugasnya kapan ya Bu? Ya, silakan dikerjakan sampai dengan minggu depan kita sebelum perkuliahan dimulai. Ada lagi yang masih kurang jelas? Sudah jelas. Jika demikian, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada perkuliahan kita pada hari ini. Atas segala kekurangan, mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.